Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Ya, alhamdulillah, semangat sekali, senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat, kemudian kalian antusias ya, terlihat sudah dari wajah-wajahnya yang ceria menghadapi matematika. Ini unik sekali, yang biasanya matematika itu murung, sedih, sekarang terlihat semangat, antusias ya. Oh, bahagia dengan dimulainya pelajaran matematika yang sangat ditunggu ya, begitu ya? Berarti tiap hari teringat terus dengan matematika ya. Betul. Jadi rasanya kalau nggak ketemu tuh kangen gitu ya. Masya Allah, itu semangat sekali belajarnya ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Sebelum dimulai, kita mulai dulu dengan berdoa dipimpin oleh Najwa. Silakan Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih Najwa dan teman-teman. Ibu mau absen dulu ya, silahkan. Yang hadir boleh angkat tangan, boleh mau mengucapkan ada atau hadir boleh ya. Afifah, tuh, Alia, Amel, Amelia, Anggita, Kalista, De Alipa, Indah, Keisha, ya. Laila, Melani, ya. Nashwa, oh iya saya, Najwa, ya. Neneng, Nur Rahma, Oktaviani, Opi, Sarah, Siti Wulan, Sopi, Sipa, Tasya, kemudian Talita, ya. Tiara, ya, Tubagus, ya. Firly, Yulia. Oh, satu orang sakit ya. Satu orang sedang sakit. Mari kita doakan supaya teman kita atas nama Yulia segera diangkat penyakitnya, kemudian sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Tidak lupa kita juga yang selalu hadir dalam keadaan sehat, semoga selalu diberikan kesehatan seterusnya. Amin. Ya. Okay. Biar semangatnya nambah, energinya, powerfulnya nambah, terus konsentrasinya juga lebih fokus lagi. Kita ice breaking dulu ya. Boleh? Oleh siapa tadi? Tiara ya? Tiara di setel dulu. Ikuti gerakan yang di depan. Sudah agak lentur, jadi mungkin sudah encer ya untuk mencerna matematika. Insya Allah lancar dan mantap ya. Baiklah anak-anak, nah ini kita mau mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Nah di sini sebelum dimulai, Ibu mau mengingatkan tentang pentingnya disiplin. Ya, disiplin itu kunci dari keberhasilan. Ya, jadi intinya itu jangan lupa untuk selalu taat terhadap aturan dan selalu disiplin. Ya. Oke, berikutnya adalah di sini mau mengingatkan dulu yang kemarin, materi kita yang kemarin sebelum ukuran pemusatan data itu apa?
Ya, definisi dari statistika. Kemudian apa lagi? Menghitung apa? Menghitung data dulu. Ada data yang tersebar, kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian macam-macam data, jenis-jenis tabel dan diagram. Diagram ada diagram apa saja? Ada diagram garis, ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram lambang. Nah, sekarang kita sudah masuk pada penyajian data dalam bentuk tabel dan mau mencari dari tabel itu ukuran pemusatan data. Nah, sebelum dimulai, ada yang tahu apa itu ukuran pemusatan data? Oke, tujuannya dulu. Tujuan kita mempelajari ini apa? Nah, agar ya, Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajaran dari ukuran pemusatan data kelompok 1, siswa bisa menganalisis data mulai dari min, median, modus dengan benar. Kemudian siswa bisa menentukan jenis-jenis dan menyebutkan rumus dan definisinya dengan cermat. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menghitung nilai dari min, median, dan modus dengan benar, ya seperti itu. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kan suka bingung ya, kita belajar matematika buat apa sih, ini untuk aplikasinya pentingnya apa ya. Jadi untuk pelajaran ini ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, median, modus dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya. Misalnya untuk apa? Ada yang tahu? Iya, misalnya karena ini berhubungan dengan data ya, misalnya gaji di suatu perusahaan. Itu kita mau menentukan berapa sih rata-ratanya. Nah, kemudian berapa yang sering munculnya atau gaji paling banyak itu berapa. Kemudian titik tengahnya berarti mediannya berapakah pertengahan di antara medium gajinya itu ya, itu dicari dengan median ya. Kemudian bisa juga dalam aplikasi sehari-hari itu seperti Ibu misalkan mengadakan tes ulangan ya. Ulangan harian, kemudian dilihat berapakah jumlah siswa yang nilainya sekitar 80 atau paling banyak berapa yang mendapat nilai 80 di kelas ini atau rata-rata berapa kelas ini nilainya. Kemudian nilai tengahnya juga bisa dicari ya. Atau dalam aplikasi lain misalnya seperti kita menjual produk ya. Kalau kita jualan produk, itu bisa kita menentukan rata-rata berapa penghasilan per bulan dari produk yang sudah kita jual. Kemudian yang sering muncul itu produk apa sih yang jadi best seller? Misalnya yang jadi best seller adalah kerudung yang warnanya putih. Kenapa biasanya best seller? Karena putih itu buat anak sekolah biasanya, dan biasanya putih netral, bisa dipakai oleh siapa saja, oleh kalangan mana saja, dan terutama karena siswa sekolah banyak berarti nanti akan terjual lebih banyak. Itu modusnya ya, nilai yang sering muncul atau best seller dari produk itu. Jadi penerapannya banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, berikut data. Nanti ada tayangan video ya, nanti kalian boleh menyimak ya. Nah, sekarang ini jenis-jenisnya dulu. Jenis-jenis dari ukuran pemusatan data adalah yang pertama yaitu rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Kemudian median adalah nilai tengah dengan nama lainnya apa singkatannya ME ya atau median. Kalau modus itu MO. Kalau rata-rata itu X bar atau mean ya, atau mean ditulisnya. Kemudian modus itu adalah nilai yang sering muncul ya, atau frekuensi terbesar kalau pada data kelompok atau datanya yang banyak. Jadi data itu ada dua kan, sudah dijelaskan sama Ibu bahwa data kelompok dengan data tunggal. Kalau data tunggal datanya sedikit saja, misalnya hanya terdiri dari 10 data atau 5 data atau 20 data, hanya bisa dihitung secara rinci, terkecil aja ya, tergambar ringkas. Tapi kalau datanya banyak, misalnya data satu kelas, data satu sekolah, itu sudah termasuk data kelompok dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Tapi ada juga penyajian data tidak dalam bentuk tabel, misalnya dalam bentuk ini. Kalau ini datanya dalam bentuk tabel, yang ujung itu adalah data yang disajikan dalam bentuk histogram. Ya. Oke, berikutnya. Ini rumus. Nah, rumus yang ini yang harus dihafalkan, karena kalau matematika itu tanpa rumus bukan matematika ya. Jadi harus mulai dirangkum, hari ini dapat berapa rumus, mulai di-save di buku khusus atau di kertas khusus, itu untuk mempermudah cara
menghafal rumus sambil ditulis, sambil diulang, sambil dibaca. Nah, ini rumusnya. X bar adalah simbol dari min atau nama lainnya rata-rata. Dengan rumusnya adalah sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Dan di sini keterangannya, XI adalah nilai tengah atau titik tengah interval pada kelas ke I. Nah, nanti kelasnya yang mana? Ini ada berapa kelas? Kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kelasnya ke I itu kelas yang mana? Nanti ada di tabel itu. Jadi I-nya boleh diganti kelas ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian sigma FI atau sigma F adalah banyaknya data atau jumlah semua frekuensi. Jadi dijumlahkan dulu, lalu dibagi banyak data, tapi dikalikan dulu dengan XI ya, nilai tengah. Nanti kalau mau lebih jelasnya bisa dilihat di contoh soal ya. Baik, di slide berikutnya adalah rumus tentang median. Nah, ini sudah masuk pada rumus yang kedua. Median rumusnya disingkat dengan ME, yaitu rumusnya sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi F besar. Di sini ada dua F-nya. Ada F besar dan ada F kecil, kalian harus bisa membedakan antara F besar dan F kecil. F besar ini ya, nah F besar ini menunjukkan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti yang atas. Kalau yang kecil ini frekuensi pada kelas mediannya, berarti yang bawah. Nah ini ya, ini dikali P, jadi setengah N dikurangi F dibagi F kecil dikali P, itu rumus. Next adalah contoh soal. Nah, ini contoh soalnya nanti Ibu sajikan dua ya. Satu dalam bentuk slide yang ini. Kemudian yang kedua dalam bentuk video. Biar kalian mendapatkan variasi soal. Nanti yang di video, coba sampai situ dulu. Bisa dipahami langkahnya? Ya, insya Allah bisa ya. Coba Ibu review dari langkah pertama untuk mencari rata-rata. Satu, membuat kolom apa? Membuat kolom XI. Apa itu XI? XI adalah nilai tengah, yaitu batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Kalau FI frekuensi, kalau XI nilai tengah. Nah, ini belum ada keterangannya, jadi kalian suka bingung. Ini adalah nilai tengah. Rumus dari nilai tengah itu adalah yang ini ya, batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Kolom berikutnya adalah FI dikali XI. Nah, FI-nya udah ada ini, kolom berikutnya XI-nya ini dikalikan lalu dijumlahkan. Nah, ini hasilnya. Kalau sudah, ini sigma dari FI XI, ini jumlahnya, dibagi sigma dari FI, ini jumlahnya. Tinggal di step ke sini dimasukkan, lalu dihitung hasilnya 33,6. Ini jawaban yang A, yaitu rata-rata. Yang B yaitu median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah. Cara mencarinya harus mencari letak median ada di mana. Nah, berarti di sini cari letaknya dulu, yaitu pada setengah N. N itu jumlah data. Ada berapa jumlah data? Ada 30, berarti setengah dikali 30, yaitu 15. Sekarang untuk mencari 15 ada di mana? Kalau 48 ditambah 12, 60. 60 ditambah 20, 40. Di total hubungan frekuensi ini adalah 40. Oke, lanjut. Nah, letak selanjutnya kita tentukan letak kelas median. Oke, perhatikan letak kelas median. Gampang, perhatikan. Letak kelas median itu tinggal kita bagi saja jumlah frekuensinya itu kita bagi dua. Maka jumlah frekuensi dari 40 bagi 2 bagi 40. Maka Kan yang lain? Oke, silahkan. Siapa namanya? Tasya. Oke, Tasya. Kalau dalam pengiriman data pemilu itu bisa dihitung yang Oh iya, boleh tidak data-data pemilu dihitung menggunakan min, median, modus? Betul sekali. Ini di luar dari matematika ya, tapi hitungannya tetap menggunakan hitungan matematika, bahwa di sini aplikasi dari penggunaan ukuran pemusatan data boleh jawabannya. Boleh sekali, dan betul untuk mempermudah menggunakan min, median, modus. Biasanya dari data pemilu itu apa saja? Coba kalian analisis data pemilu. Ada apa saja dalam pemilu? Partai. Biasanya ada partai. Ada berapa yang memilih? Berarti berapa banyaknya pemilih, itu FI ya.
Ada berapa partai? Berarti siapa yang paling banyak dipilih sama rakyat? Partai nomor berapa? Atau partai namanya apa biasanya gitu ya. Berarti itu apa? Ya, berarti apa yang sering dipilih berarti namanya apa dalam hitungan ukuran pemusatan data? Yang paling sering dipilih. Iya, berarti itu modus. Jadi kita sudah bisa menerapkan dalam aplikasi sehari-hari ya bahwa modus. Oke, Indah mau tanya tentang apa Indah? Cara. Oh iya, cara menghitung D1 ya. Indah masih bingung cara menghitung D1. Memang ini D2. Oh, D1 apa D2? Dua-duanya boleh Ibu jelaskan ya. Memang ini sudah Ibu jelaskan tapi kadang ya kalau terlalu banyak yang diaturnya, yang dimasukkan ke dalam rumus, kadang kita suka lupa ya. Oke, untuk Indah dan teman-teman sama untuk semua ya. D1 itu frekuensi kelas modus ada di sini. Jadi dikurangi ke atas, sebelumnya yaitu ke atas. Jadi 9 dikurangi 8. Makanya dikasih tanda ya sama Indah nanti di sini kalau mengerjakan ini modusnya, D1-nya kasih panah ke atas tinggal dikurangi. D2 sama ya, D2 juga frekuensi kelas modus kurangi ke bawah. Ya, itu untuk mengingat satu ya. Oke, bagaimana bisa dipahami ya itu? Bisa ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak, kalau tidak kita langsung mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Silahkan dengan teman kelompoknya mengerjakan. Boleh sharing diskusi, kalau masih ada yang bingung boleh ditanyakan ke Ibu ya. Silahkan mulai mengerjakan LKPD 1 ya. Di situ ada 2 LKPD ya. LKPD yang pertama itu ada esai, bukan esai ya, materi esai ya, berarti itu dihitung seperti contoh. Cara-caranya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Di LKPD yang kedua, kalian silahkan menuliskan definisi atau arti dari min, median, modus, kemudian ada gambar, itu di cross, dicocokkan, dijodohkan ya. Menggunakan garis boleh ya, atau menggunakan apa biasanya pensil boleh, menggunakan spidol berwarna atau apapun itu boleh ya. Silahkan bekerja dengan temannya. Oh iya, kertasnya boleh sebentar ya. Oh yang ini mungkin ya kertasnya. Ya silahkan. Boleh izin ke belakang boleh, silahkan. Pum 30 pada 40 pada 40 sampai 49. Berarti frekuensi sebelumnya 13 tambah 7. Jadi 20, betul. Frekuensi dianya adalah 20 bukan 40. Nah, kalau 40 itu yang ini Fkum, yang diambil F kecil ya. Jadi biar nggak salah lagi ya. Fkum hanya untuk menentukan letak. Ya, tidak boleh diambil ke dalam rumus. Oke, kelompok yang ini bagaimana? Sudah sampai nomor 4. Ya, yang mana nomor 4 itu rata-rata gabungan. Ya, betul. Caranya dikalikan dulu yang depan dengan yang belakang baru dijumlah. Ingat jangan digabungkan karena operasi kali dengan jumlah itu lebih tinggi kali ya. Jadi jumlahkan dulu yang dalam kurung baru dikalikan. Kalau langsung diurutkan begitu nanti salah hasilnya ya. Ya, silakan. Kelompok ini sudah sampai mana? Nomor 4, iya, rata-rata gabungan ditulis dulu yang diketahui. Yang diketahuinya adalah ini ya. Iya, NA-nya ada X bar A 6,25, berarti di sini 7,25, Neng. Oh iya, betul. Yang ini NA-nya 18, rata-rata B-nya 8,40, NB-nya 25. Rumusnya sudah, nggak ditulis, langsung aja boleh. Ya, rumusnya ini. Langsung dikalikan, ini pakai kurung dulu biar kelihatan, yang depan dikalikan dulu baru ditambahkan dengan yang belakang baru dibagi. Jadi harus dikurung dulu, dahulukan dulu perkalian yang depan lalu yang belakang lalu yang bawah dijumlahkan baru dibagi atas dan bawah. Tidak boleh tidak pakai kurung, nanti hasilnya berbeda ya. Baik. Oke, kelompok yang ini sudah sampai mana? 4. Oke, nomor 4. Ya, nah ini perhitungannya harus dikurung dulu. 25, ini ya, 7,25 kali 18. Bukan 75 ini, 7,25. Yang ini ditambah 25 kali 8,40, betul. Yang ini koma, yang ini titik. Artinya kali ya kalau titik. Kalau koma ya ini koma. Dijumlahkan dulu. Masing-masing pakai kurung. Kalau sudah dijumlahkan. Ini berapa? 25 ya? Apa rata-ratanya?
215 dibagi banyak datanya 27 Jadi sama hasilnya dengan 7, 7,96. ya, bagaimana? Yang lain jawabannya ada yang berbeda? Oh, berbeda. Boleh, nggak apa-apa berbeda. Boleh. Tapi kita sama ibu mau tanya dulu apa bedanya? Sigma FI. Sigma FI-nya berapa? 20. Dari mana 20? Kelas ke-1 berapa? 3. Kelas kedua? 5. Berarti 8. Kelas ketiga? 18. Kelas keempat? 2. 18 tambah 2 jadi 20. Oh iya, berarti kelas okta. Ini kelompok okta, lupa. Kan salah ya. Harusnya di sini dibagi bukan 27, tapi berapa? 20. Nah, silakan diperbaiki okta. Dibagi 20 berarti 215 dibagi 20 berapa hasilnya? Mau mana lagi yang mau menyampaikan? Boleh. Silakan. Boleh. De Alipa atau dibacakan saja biar cepat ya. Yang kedua itu menanyakan apa De Alipa? Median. Sebutkan TB-nya berapa? Pada di mana letaknya? TB tambah Letaknya dulu. TB ada di mana letaknya? Di setengah N. Berarti setengah kali 20. Berarti ada di 10. Pada interval berapa yang lain? De Alipa berapa? 10 itu pada mana enggak ditulis? pada 40. Pada berapa 10 itu pada nomor 2 soalnya. Mana nomor 2? Kita lihat lagi. Nomor 2 itu 10 pada 30 sampai 39. Ya, berarti jawaban akhirnya berapa? Boleh dibacakan rumusnya dulu. 40 tambah 0,5 ditambah 30 kurangi 20 dibagi 20 dikali 10 sama dengan 39,5 ditambah 10 per 20 dikali 10 sama dengan 39,5 ditambah 5 hasilnya 44,5. Ya, yang lain ada yang sama atau beda? Benar, ada yang berbeda sama. Baik. Terima kasih untuk kelompok De Alipa. Terima kasih. 50. Jumlah bawahnya 50. Iya, jumlah bawahnya Di atas 50. bagi bawah berapa? 2.823. Dibagi 50 Ya, hasilnya? sama dengan 56,46. Sudah semua beres ya. Terima Ya. kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Refleksi dari pembelajaran matematika hari ini, Masya Allah, tabarakallah, pembelajaran hari ini sangat seru banget. Dimulai dari awal pembelajaran ada ice breakingnya dulu, jadi makin semangat. Terus dapat banyak ilmu, ternyata matematika itu seru dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah Ibu Siti juga cantik, jadi ke kitanya juga makin fresh gitu ngeliat. Udah. Semua juga cantik kan perempuan ya. Terima kasih untuk kelompok Nur Rahma dan teman-teman sudah mewakili. Kalista, oke, kelompok Sarah boleh di sini. Ya, silakan. Yang lain boleh dengarkan. Refleksi pembelajaran hari ini, yang pertama pembelajaran matematika hari ini mudah dipahami. Yang kedua, ibunya seru dalam menyampaikan materi. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah. Bahagia itu ya. Terus terima kasih. Ada lagi? Sudah. Sudah itu saja. Nggak ada keluhan. Keluhannya nggak ada. Nggak ada hambatan. Nggak ada. Ibunya cantik, terima kasih. Soalnya cantik tidak? Soalnya cantik seperti yang mengerjakan kecuali Opi dan tugas. Ya, terima kasih Sarah dan teman-teman yang sudah mewakili. Oh, ini dulu, maaf.
Pelajarannya seru banget. Oh, mudah dimengerti. Kalau ngerjain soal teh harus lebih teliti lagi, soalnya suka ada yang ketinggalan. Ya, udah. Ini metode yang disampaikan menyulitkan atau tidak? Tidak. Bisa dipahami dengan mudah? Ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kelompok 2. ya. Saking terlalu banyak yang antusias, aduh ibu jadi bingung pilih yang mana semuanya oke. Untuk refleks. Oke, Ngopi mau bercerita tentang kegiatan hari ini. Gimana Ngopi? Untuk refleksi kelompok kami yaitu pelajarannya tuh menyenangkan, mudah dipahami, terus terpakai untuk kehidupan sehari-hari. Karena metode pembelajarannya menyenangkan, jadi lebih semangat untuk belajar matematika. Terima kasih Ya, Ngopi Bu. dan teman-teman ya sudah mewakili. Oke, cap cicup kembang kuncup. Ini kuncup. Mohon maaf sayang, yang ini dulu ya. Oke, siapa namanya? Zahra. Zahra boleh membacakan di tengah Zahra. Senyum dong, iyalah. Pembelajaran hari ini sangat seru. Materinya mudah dipahami dan menyenangkan. Sebelum memulai pembelajarannya juga ada ice breaking dulu. Terus semoga ilmunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Zahra. Satu lagi ya, singkat saja untuk kelompok terakhir. Biasa siapa? Untuk Nur Rahma dan teman-teman sudah mewakili ya. Terima kasih pembelajaran hari ini sudah kita lalui ya. Nah, jadi kita simpulkan dulu ya yang tadi sudah kita pelajari itu ukuran pemusatan data terdiri dari apa saja satu? Di media dan modus ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya jangan lupa ya, sebelumnya itu kasih PR dulu ya. Untuk PR-nya akan di-share sama Ibu sebentar lagi di WA group ya, biar kalian nggak usah nyatet, tinggal nyalin saja di rumah. Dikerjakan hanya beberapa soal saja biar lebih mantap pemahamannya ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tadi kan ukuran pemusatan data. Besok ada ukuran penimbangan data, yaitu tentang kuartil desil persentil. Kalau mau tahu itu apa dan bagaimana sebelum disampaikan, kalian bisa menggali informasi dari berbagai sumber. Bisa dari apa saja? Dari buku jangan diambil bukunya ya. Iya. Boleh dibaca. Ibu lebih cepat sambil scroll HP kita sambil baca. Dengan berbagai metode seperti ini kita bahas itu semuanya. Sekian dulu untuk hari ini pembelajaran yang menyenangkan, hal yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan silakan dipimpin doa oleh pemimpin. Siapa yang memimpin yang kedua? Oka boleh. Oka. Sebelum bubar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Rero